Disiapkan Mazmur 34. Ya, kita daraskan Mazmur 34. Kita doakan doa sebelum baca Alkitab dulu, baru habis itu Mazmur. Siapa yang pimpin nanti? Siapa yang? Gak siap? Apa rumah sakit? Mari kita siapkan nanti untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita doakan doa sebelum membaca kita bersama-sama. Ya Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Tuhan yang menyelamatkan kami dan boleh mengajarkan jalan kebenaran kepada kami. Ya Allah, yang Kau sampaikan pada kita suci, kiranya Roh Kudus untuk melayani diri
malam. Bapakku memperhatikan nggak pendarasan Mazmur ini tadi berapa menit? Enggak, 7 menit. iya, bisa dilihat di situ. Hanya 7 menit. Tapi balik lagi ke pertanyaan yang lalu, bisa menikmatinya enggak? Gereja Katolik sudah melakukan yang kayak gini lebih dari 1000 tahun. Tapi ya biasanya hanya di kalangan para rahib dan rupiah yang melakukannya. Bapak Ibu, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas khusus Injil Matius 25 penghakiman terakhir atau belum? Pertemuan yang lalu, Suster, Bapak Ibu nulis apa coba? Jadi belum membahas khusus yang perikop mengenai penghakiman terakhir. Tapi kita sudah melihat sejak awal Tuhan datang 2 kali. Datang pertama itu datang sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Datang yang kedua itu untuk menghakimi. Nah, orang Katolik sudah biasa mengucapkan Tuhan datang untuk menghakimi. Dalam syahadat, dalam kredo, minimal seminggu sekali kita mengucapkan. Dari situ Ia akan datang. Kemudian dalam anamnesis kita menyebut juga setiap kali makan roti. Terus wafatmu Tuhan kami wartakan. Oh, beda lagi itu yang lama ya. Waktu. Tidak, itu yang lama ya. Kita mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Lengkapnya gimana itu begini? Harus misah dulu baru ingat ya. Iya, mulai dengan setiap kali. Terus ya begitu kan? Ya. Saya nggak melakukan, tapi akhirnya saya ucapkan. Nah, lihat, mewartakan kematian atau wafat Tuhan sampai Ia datang. Dalam anamnesis itu kita lihat kedatangan pertama wafat di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Nanti datang lagi untuk mengadili. Kalau di surat Ibrani datang pertama itu menyelamatkan, datang kedua itu untuk mengaruniakan keselamatan kepada orang yang menantikannya. Kemudian ingat juga setiap Advent, bacaan Advent pertama itu bicara tentang kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya juga. Nah, kemudian kalau dikatakan Tuhan itu datang untuk menghakimi, yang kita perhatikan, penghakiman itu wujudnya pemisahan. Lalang, gandum dipisahkan, ikan baik dan ikan buruk itu dipisahkan, domba dengan kambing itu pemisahan. Nah, sekarang kita akan lihat perikop yang secara khusus bicara tentang penghakiman ini. Dan silakan membuka Injil Matius bab 25 mulai dari ayat 31. Ini Bapak Ibu semua sudah hafal sebenarnya dengan perikop ini ya.
Matius 25 ayat 31 seterusnya. Sudah ketemu? Apabila bersama-sama ya, ayat 31 ayat 31 sampai dengan 33. Apabila lihat ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Tolong diingat-ingat, kita sudah membuka Daniel bab 7 atau belum? Dan kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam Daniel bab 7, yang disebut anak manusia itu justru bukan manusia. Anak manusia itu adalah tokoh atau pribadi yang datang dari surga. Kemudian dari Bapa, dari yang lanjut usia, dari kalau di kitab Daniel, anak manusia itu menerima apa saja? Kemuliaan, kekuasaan, kemuliaan, kuasa sebagai raja. Dan kemudian dikatakan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi yang harus diingat, anak manusia itu adalah raja surga. Raja yang kerajaannya tidak akan berkesudahan. Raja yang kerajaannya adalah abadi. Nah, di dalam Injil itu kita mengetahui Yesus itulah anak manusia itu. Tolong mengingat, lanjutkan ucapan Tuhan Yesus ini. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi ya, Yesus menyebut diri sebagai anak manusia. Orang lain menyebut Yesus sebagai Mesias, tetapi Yesus menyebut diri anak manusia. 3 kali Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan kepada para pemuka Yahudi. Mereka akan menyalibkan, membunuh, tetapi kemudian anak manusia akan bangkit. Nah, dengan kebangkitannya dari antara orang mati, Yesus menunjukkan atau membuktikan bahwa dia adalah anak manusia. Dia adalah yang abadi, yang tidak akan mati. Nah, kemudian lihat, kalau anak manusia, yaitu Yesus ini datang ya, dia akan datang dalam kemuliaan. Tunggu, pakai kalimat yang atau kata yang mudah. Mulia itu artinya berkilau, bercahaya. Jadi gunakan imajinasi untuk melihat ketika Yesus anak manusia, Raja surga itu datang, akan ada terang yang luar biasa. Datangnya sendirian? Tidak. Semua malaikat menyertai dia. Lalu anak manusia itu akan duduk di atas takhta kemuliaan. Kalau selama hidup saya ikut Tuhan Yesus, lalu Yesus datang dalam kemuliaan, saya akan takut atau senang? Senang. Akan ketemu lagi pertanyaan ulang-ulang. Selama hidup ikut Tuhan Yesus, yang dia datang sebagai raja, lalu saya malah takut. Ada yang aneh di situ. Kemudian berikutnya, lihat ke ayat 32 dan 33. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya.
Lihat, sudah langsung ada pemisahan ya. Tidak ada antrian untuk dihakimi satu-satu. Ya kan? Jadi nggak ada soal penimbangan. Tidak ada buka file data selama hidup bagaimana. Karena sudah diamati, sudah dilihat selama manusia hidup di dunia. Nah, ini menjadi penting untuk kita perhatikan karena minimal kalau di Pulau Jawa ini ya, penghakiman seringkali digambarkan satu-satu, lalu ya dihakimi, ya penghakiman dilakukan satu-satu di akhir zaman itu. Hanya mikir aja yang lihat ke 1000 kan kasihan ibunya, walaupun secepat apapun. Tapi yang kita temukan bukan setelah akhir zaman orang dikumpulkan lalu diadili satu-satu. Langsung sudah ada pemisahan kan. Domba kanan, kambing kiri. Kasihan kambingnya. Karena digunakan sebagai lambang untuk yang kiri. Nggak ada salah, nggak ada yang salah dengan kambing ini. Ini hal yang mungkin nggak begitu begitu nyambung dengan pengalaman kita. Kenapa kambing yang digunakan untuk yang di kiri, domba yang di kanan? Kalau di sini Bapak Ibu lebih akrab dengan domba atau kambing? Iya, baunya udah. Ada sate kambing banyak, tapi sate domba jarang. Itu sepertinya sudah yang negatif banget. Kemudian keakraban antara gembala memang lebih banyak disebut dengan domba. Domba dianggap lebih berharga di sana daripada kambing. Sebabnya nilainya memang berbeda. Kita nggak bingung dengan bulu domba kan di sini. Tapi di Timur Tengah, di tempat yang mengalami musim dingin, bulu domba menjadi sangat penting. Dan kemudian ya kalau kambing yang diutamakan, nanti kalau nyanyi anak domba alam bingung. Jadi begini, di Timur Tengah ini domba dianggap lebih berharga. Bulunya, terutama bulu kalau dalam hal ini, kalau daging, susu ya sama saja kambing juga. Tapi pakaian dibuat dari bulu domba, kulit kambing itu digunakan untuk ini menyimpan anggur, untuk menyimpan anggur, kirbat. Nah, kemudian sekarang kita lihat ke ayat 34. Baca bersama ayat 34. Nah, sekarang lihat raja itu yang mana? Lihat teks, jangan jawab pakai yang nggak ada di teks. Raja itu menunjuk kemana? Mana di teks ada Yesus? Hah? Iya, dan raja itu tadi memang udah ada raja. Raja itu menunjuk ke siapa? Anak manusia, raja kerajaan surga tadi ya. Nah, ini digunakan kata raja di sini. Akan bertanya kepada mereka yang di sebelah kanan. Perhatikan bagaimana raja itu menyapa yang di sebelah kanan. Sapaannya bagaimana? Kamu yang diberkati oleh Bapakku. Nanti kita harus lihat
apa yang membuat mereka diberkati. Lalu raja itu mengatakan, terimalah kerajaan. Raja memberikan kerajaan kepada orang-orang yang diberkati oleh bapaknya. Dan perhatikan lagi, kerajaan itu sudah disediakan bagimu. Iya, mu-nya itu siapa? Itu domba. Domba. Mu itu menunjuk kepada domba yang di ayat 34 disebut yang di sebelah kanannya ya. Lalu disebut sebagai yang diberkati. Untuk mereka ini sudah disediakan kerajaan. Ya, terima, masuk ke sana. Nah, kemudian berikutnya, mengapa mereka kok diminta untuk masuk dalam kerajaan ini? Ini agak panjang, mulai dari ayat 35 sampai dengan 36 dulu. 35, 36. Aku dalam ayat 2 ayat ini siapa? Menunjuk kepada siapa? Ayat 31, ayat 34. Ayat 34 disebut siapa? Kenapa saya minta coba lihat ayat 34? Ini istimewa soalnya. Ketika aku, raja yang mulia ini tadi lapar, kamu yang di sebelah kanan memberi aku makan. Ketika aku, balik lagi, raja surga, anak manusia itu haus, kamu yang di sebelah kanan memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Perhatikan, yang di sebelah kanan itu aktif, ya, memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, terus melawat, mengunjungi, itu aktif semua. Jadi kita tidak ketemu. Ketika aku lapar, kamu mendoakan aku. Ketika aku haus, aku nggak kemana-mana, cuma mendoakan. Bukan. Ada yang dikerjakan, ada yang dilakukan. Dan juga perhatikan, bukan begini. Ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Kembung, kalau lapar disuruh minum. Ya. Ketika aku lapar, kamu memberi aku pakaian. Susah jualnya. Jual pakaian dulu baru. Dan kemudian nggak cocok lagi kalau ketika aku telanjang, kamu mengunjungi aku. Minta maaf ya, itu sesuci-sucinya Bapak Ibu. Saya nggak yakin Bapak Ibu pernah melakukan ini. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ya kan? Minta maaf, saya nggak percaya kalau. Di mana Bapak Ibu ketemu orang telanjang? Terus Bapak Ibu kasih pakaian. Tapi di kampung pernah orang gila tapi dikasih baju. Orang gila. Memberi makan orang yang lapar biasa, sering. Tapi belum begitu lapar sebenarnya.
Ya, ketemu orang yang sudah tua 3 hari nggak makan, nah itu baru istimewa. Tapi kalau cuma ada teman lapar, yuk makan, itu juga bagus. Tapi belum sampai level ini sebenarnya. Kenapa? Coba ngomongin pakaian ini tadi ya. Ya, hari-hari ini agak dingin. Tapi silahkan Bapak Ibu membayangkan kalau di Timur Tengah ya, tapi bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret dingin. Kadang-kadang salju turun. Kalau orang nggak punya pakaian orang Yahudi itu double kalau zaman dulu. Ada pakaian bajunya ya, lalu keluar baru jubah yang berfungsi sebagai jaket. Di musim dingin orang nggak pakai jubah itu, apalagi nggak pakai pakaian, itu resikonya mati. Resikonya mati kedinginan. Sekarang kalau sampai gini, Bapak Ibu kalau pas itu di tempat dingin, Bapak Ibu diajari supaya makan banyak apa enggak? Biar nggak kedinginan. Nah kalau saya sih mau dingin nggak dingin sama aja, makan tetap banyak. Tapi di musim dingin, di tempat yang dingin, orang perlu makan lebih banyak untuk bertahan dari cuaca dingin. Di Timur Tengah, pas musim dingin ada orang kelaparan, udah gitu nggak punya pakaian, udah itu hampir bisa dipastikan dia akan mati. Belum lagi kalau dia datang ke suatu tempat tanpa tumpangan dan tidurnya outdoor, itu risiko lebih tinggi lagi. Nah, yang tinggal outdoor itu untuk Bapak Ibu silakan ingat ketika Tuhan Yesus ditangkap itu kan pas hari raya Paskah kan? Paskah itu bulan apa? Maret, April ya. Tuhan Yesus tidurnya di Getsemani, itu berarti tidur di luar. Dan kalau sudah bulan April ya sudah lebih hangat. Tapi nggak gitu hangat juga ya. Dari mana kok nggak begitu hangat? Lihat Petrus ngapain waktu menyangkal Yesus. Petrus ikut berdiam kan? Ya. Berarti lumayan dingin, tapi ya waktu itu Yesus pergi keluar. Nah, memberi makanan, pakaian, tumpangan untuk orang di Timur Tengah zaman kuno itu bisa sangat serius, memberi pertolongan yang sangat serius. Dan kalau orang tidak dibantu pada masa itu, orang bisa mengalami memang berbahaya, bisa sakit, dan kalau berkelanjutan ya bisa mati. Gini, Bapak Ibu pernah paling lama pernah berapa minggu nggak makan? Nggak bisa. Berapa hari nggak makan? Ada yang bisa sampai 3-4 hari nggak makan tapi diinfus. Ya lama-kelamaan sebenarnya kalau ditanya itu berapa jam paling lama kita nggak makan gitu. Nah ketika atau kalau ketemu orang yang kelaparan, lapar yang sebenarnya, orang bisa hitungannya bukan jam tapi hari nggak makan. Kalau begitu bantuan yang diperlukan memang diberikan. Sekarang begini lagi, kalau mau melakukan yang seperti ini Bapak Ibu, kita kan perlu memperhatikan yang ada di hadapan saya siapa, dan kemudian apa yang harus saya lakukan, dan saya harus punya sesuatu. Ngelihat orang lapar, ngelihat orang nggak punya pakaian, ngelihat orang nggak punya tempat untuk menginap, berteduh. Resikonya kalau nggak makan, nggak punya pakaian di musim dingin, orang bisa mati. Lalu apa yang harus dipikirkan? Bagaimana caranya orang ini bisa hangat, makan sampai kenyang, sehingga bisa bertahan menghadapi situasi ini. Dan untuk bisa menolong, perlu punya makanan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Berarti untuk bisa memberi makan orang, saya harus punya makan.
Kalau di zaman dulu dikasih uang belum tentu bisa makan. Karena di Galilea, di Yerusalem dulu kan nggak ada warung 24 jam, nggak gitu. Pasar itu beroperasinya sangat terbatas. Bisa juga kita mengingat ini loh, sahabat yang kedatangan tamu di tengah malam, bukan nyari warung, nyari temannya. Jadi uang kan selalu ada apa nyebutnya ya, nilainya dalam situasi seperti itu. Tapi untuk memberi makan orang yang lapar harus aku punya makanan. Nggak bisa lihat orang lapar, mana perutmu, aku doakan sini. Nggak cukup melakukan yang seperti itu. Nah, kemudian nanti kita masih akan lihat yang seperti ini. Nah, sekarang baru ini lihat, baca ayat 37 sampai dengan 38 bersama-sama. 37, 38. Oh ya, lanjut 39. Yang tolong dilihat sekarang, orang-orang yang di sebelah kanan ini memandang anak manusia, memandang raja yang mulia diiringi para malaikat itu ya. Lalu raja itu mengatakan, waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Nah, orang-orang benar ini coba mengingat perasaan selama saya di dunia enggak pernah melihat raja yang seperti itu lapar. Terus aku memberi dia makan. Aku enggak yakin pernah melihat raja itu. Aku enggak yakin pernah memberi minum ketika raja itu lapar. Mungkin juga sulit membayangkan raja yang mulia kayak gitu kok kelaparan, kehausan, nggak punya pakai. Maka yang di sebelah kanan tadi nanya, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Nah, kemudian lihat jawaban raja di ayat 40 bersama-sama. Jawab dengan teks yang disebut sebagai yang paling hina ini, itu siapa? Yang disebut saudaraku yang paling hina ini, yang disebut oleh raja sebagai saudaraku yang paling hina ini, itu siapa? Orang miskin. Mana dia jawab pakai teks. Yang lapar, yang haus, yang telanjang. Jadi jelas kan ya, yang dimaksudkan yang lapar itu bukan yang belum sempat makan, atau yang saya mau traktir, bukan itu. Yang kalau cuma orang lapar karena belum makan, itu nggak mungkin disebut hina. Yang hina kalau begitu memang benar-benar yang nggak bisa makan karena memang nggak punya makan. Dan kemudian raja surga itu menyebut itu adalah saudaraku. Nah, kemudian ketika mendengar penjelasan yang seperti itu, yang di sebelah kanan reaksinya kira-kira akan gimana? Ini nggak ada di teks.
bilang, oh itu sambil ngangguk-ngangguk gitu ya. Iya. Berarti yang dulu kita lakukan selama di dunia, memberi makan orang yang kelaparan, memberi minum orang yang kehausan, ternyata itu dilihat oleh Raja Surga ini, dan Raja Surga memperhatikan itu. Nah sekarang Raja berpaling kepada yang di sebelah kiri. Ini sudah ayat 41 bersama-sama. Hanyalah ke dalam api yang kekal. Sebenarnya api yang kekal itu disediakan untuk siapa? Iblis dan setan. Iblis dan malaikat. Itu bukan untuk manusia. Nggak usah kasihan sama iblis, nanti di sana nggak ada temannya, udah aku ke sana saja. Enggak. Api yang kekal itu ya dikatakan disediakan bukan untuk manusia, tapi untuk iblis. Nah, kita sudah diskusi tentang kata neraka jahanam kan? Sudah tahu belum? Sudah. Yang harus diingat gambaran mengenai api neraka, kok api. Begini saja. Silakan membayangkan masuk ke krematorium dalam keadaan hidup, enggak boleh kebakar, tapi terus ada di dalam api, apinya menyala, tapi enggak boleh kebakar. Rasanya gimana? Panasnya level berapa? Nah, itu penderitaan orang yang terpisah dari hak. Orang benar masuk dalam kerajaan, orang yang terkutuk akan dimasukkan ke dalam api yang kekal. Kemudian sebenarnya sekali lagi ini bukan untuk manusia tapi untuk iblis. Karena perilaku manusia yang terkutuk ini, mereka kemudian harus sekamar, seruangan, searea, setempat gitu ya dengan iblis. Kenapa kok begitu? Sekarang baca ayat 42 dan 43. Sebelah kiri ini pemikirnya pasti akan berbeda. Seandainya waktu di dunia aku melihat raja itu lapar, pasti akan aku kasih makan. Bahkan aku akan memberi dia makanan yang enak. Tapi selama hidup di dunia, kita kan gak pernah melihat raja itu. Nah, itu yang dipikirkan oleh yang ada di sebelah kiri. Seandainya saya tahu waktu itu melihat raja haus, pasti aku akan ambilkan minum. Nah, kemudian raja anak manusia tadi akan memberi keterangan. Lihat sekarang pertanyaan dulu ayat 44. Lihat pertanyaan orang yang terkutuk tadi. Lihat ayat 44, baca bersama.
seandainya kami melihat engkau dalam penjara, pasti kami akan rame-rame mengunjungi. Tapi kan kami nggak melihat. Nah, kemudian raja itu akan menjawab ayat 45. Orang-orang yang terkutuk ini bisa nggak mengingat waktu di dunia pernah nggak ketemu orang lapar, orang haus, orang yang nggak punya pakaian, orang asing yang datang ke tempat mereka dan nggak punya tempat menginap. Bisa jadi mereka akan ingat, ya pernah ada orang yang seperti ini dan kami memang nggak buat apa-apa. Nah sekarang Bapak Ibu, kita perlu melihat begini. Kalau kita mau baca perikop ini, kita nggak usahlah mikir besok akan terjadi apa. Tapi yang menjadi jauh lebih penting, sekarang saya harus berbuat apa. Itu yang lebih penting. Sudah tahu besok akan terjadi penghakiman dan penghakiman dasarnya seperti ini, maka yang menjadi penting sekarang saya buat apa? Ada tempat nggak untuk orang yang mengatakan muda, poya-poya, tua, bahagia, mati masuk surga? Ada tempat nggak untuk orang kayak gitu di sini? Nggak akan ketemu. Nah, kemudian untuk orang yang mengatakan nggak apa-apa, waktu muda hidup semaunya, yang penting waktu mau mati bertobat. Nggak akan ketemu di tempat seperti ini. Kalau sudah terlanjur tenaga habis dan mengatakan aku bertobat, bisa dikatakan, bisa dipastikan itu jangan-jangan bukan tobat, tapi nggak sanggup lagi. Itu jangankan mau berbuat baik, mau berdosa aja udah nggak bisa. Nah kalau sudah berbaring di tempat tidur dan nggak punya tenaga apa-apa, mau ngapain? Tobat, tobatnya apa? Tobat itu apa? Tidak berbuat dosa lagi, belum tentu bertobat. Pencuri ketangkap, kakinya dipotong, lalu mengatakan saya tobat nggak mau mencuri lagi. Bener nggak mau mencuri lagi? Kenapa tadi? Sudah nggak bisa lagi. Saya tobat nggak mau selingkuh lagi. Yang ngomong umurnya sudah 85. Itu bukan tobat, tapi nggak berdaya lagi. Sudah nggak berdaya, nggak ada yang mau lagi. Itu bukan bertobat. Maka ketika orang mengatakan yang penting waktu mau mati bertobat, itu aneh. Loh, tapi kan ada penjahat yang bertobat itu ya. Memang ada penjahat bertobat. Itu bertobat. Malah yang satu mengatakan penjahat bertobat, yang lain mengatakan penjahat yang baik gitu ya. Tapi apakah PRK ini bicara tentang pertobatan? Saya mau menjadi seperti penjahat yang disalibkan bersama Yesus itu gitu. Waktu mau mati bertobat. Baptisnya kecil, tobatnya menjelang kematian gitu. Kalau kita amati perikop itu tidak bicara sama sekali tentang bertobat, lalu saya jadi orang baik. Bukan. Yang mau ditunjukkan di situ apa? Tuhan Yesus datang untuk mencari, menyelamatkan orang berdosa. Dan itu pelajaran untuk yang mendengarkan. Yang lain lagi ngomong negatif ya, tafsir Alkitabnya ngawur. Saya mau menjadi orang yang masuk kebun anggur jam 5 sore. Yang masuk kebun pagi itu yang baptis bayi.
Ya, masuk kebun jam 9, jam 12, jam 3. Itu yang baptis remaja sampai dewasa. Yang masuk kebun jam 5 sore, itu yang baptis menjelang kematian. Itu keterangan ngambil dari mana? Tuhan Yesus tidak pernah membicarakan yang seperti itu. Bisa enggak mengatakan aku ikut Yesus, waktu muda semaunya, menjelang kematian Tuhan Yesus ampunilah aku, lalu selesai semua, lalu bebas semua dari dosa? Kita tidak menemukan yang seperti itu. Bapak Ibu ingat saja begini, selama mengikuti Tuhan Yesus, sudah berapa tahun ikut Tuhan Yesus? Saudara-saudara sudah berapa lama ikut Tuhan Yesus? Saya 45 tahun. Sekarang kelas berapa saudara? Lihat ya, selama kita mengikuti Tuhan Yesus, kapan Tuhan pernah memaklumi ketika kita berdosa? Enggak apa-apa berdosa, aku sudah mengampuni kamu sebelum kamu berdosa. Pernah dengar omongan kayak gitu? Enggak. Enggak apa-apa berdosa, justru aku datang untuk membebaskan kamu dari dosa. Loh benar. Tapi kemudian kalau sudah begitu, ya udah berdosa saja terus. Enggak. Kalau matamu menyesatkan engkau, kalau tanganmu, kakimu menyesatkan engkau, lebih baik kamu masuk ke dalam hidup dengan mata, tangan dan kaki satu daripada dengan badan itu dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Loh, tapi Yesus juga mengampuni dosa perempuan yang tertangkap berbuat zina itu. Yesus sudah menghukum mereka, benar. Tapi tolong ingat-ingat, Tuhan Yesus bilang apa kepada perempuan itu? Pergilah dan jangan berbuat dosa. Kita tidak menemukan Yesus yang bisa dikatakan permisif terhadap dosa. Maklum kalau kamu berdosa, kamu kan manusia. Wajar kan kalau manusia berdosa. Bahkan kita akan melihat, Bapak Ibu silahkan ingat-ingat semuanya ya. Pernah gak selama mengikuti Yesus, kita diajak untuk menjadi manusiawi? Kalau manusia itu dalam pengertian lapar, haus, nangis, marah, ya biasa. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu manusiawi apa? Mengasihi, Bapak Ibu begini, mengasihi dan berbuat baik itu sama atau berbeda? Ketika orang mengasihi pasti dia berbuat baik. Tapi ketika orang berbuat baik belum tentu dia mengasihi. Contoh ya, karena yang itu di depan suster jadi contoh ya. Belajar Alkitab itu baik apa enggak? Baik. Berikutnya, suster itu belajar Alkitab karena pengen belajar Alkitab, pengen belajar tentang Tuhan, atau karena disuruh? Pertanyaan udah jelek beneran kan ya? Kalau yang di belakang itu belajar Alkitab karena memang mau tahu tentang Tuhan Yesus, mau kenal Tuhan Yesus, atau karena di rumah sepi. Jadi orang bisa melakukan yang baik tapi modusnya nggak baik. Itu maksud saya. Kalau belum lama kan kita ketemu orang-orang yang seperti itu. Bagi-bagi duit. Belum pernah melakukan. Satu orang 100.000 aja tapi sekampung sawah. Ibu dapat. Orang bagi-bagi duit. Belum, kalau berhenti pada bagi-bagi uang, orang bisa mengatakan itu baik kan? Tapi begitu tahu, tapi nanti pilih saya, hilang baik, nggak jadi baik lagi. Kasihi musuhmu, bukan kasih musuhmu apa? Bukan beri musuhmu apa? Orang yang mengasihi itu di dalam hatinya ingin supaya yang dikasihi bahagia dan senang. Semua pernah punya pengalaman dikasihi dan mengasihi.
Orang tua ketika mengasihi anaknya, di dalam hatinya pengen supaya yang dikasihi bahagia, senang. Kalau bukan kasih. Kemudian supaya yang dikasihi itu berbahagia, orang yang mengasihi itu berani berkorban demi kebahagiaan. Sekarang Tuhan Yesus mengatakan kasihi musuhmu. Itu kan gak manusiawi. Musuh itu orang yang membenci, orang yang menyakiti kita. Manusiawinya kalau ketemu musuh diapain? Tonjok. Ketika orang melakukan balas dendam, jawabannya, keterangannya, ya manusiawi, saya sudah disakiti, maka yang wajar ya saya menyakiti. Itu ngomong tentang menjadi pengikut Yesus, malah diminta untuk tidak manusiawi tapi di atas yang manusiawi. Orang mengatakan berdosa itu manusiawi, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kalau tanganmu menyesatkan engkau, potong. Itu kan diminta, Tuhan Yesus minta para pengikutnya untuk mengatasi yang manusiawi. Ya, kalau orang Katolik memang enggak dendam, enggak pembalas dendam. Cuma bilang biar Tuhan ya. Kalau diterjemahkan, Tuhan, orang itu sudah menyakiti saya. Seperti orang itu sudah menyakiti saya, Tuhan, tolong buat dia. Ya begitu kan? Enggak balas dendam, tapi mendoakan yang negatif. Nah, kita akan lanjutkan pembicaraan tentang ini belum selesai. Kita istirahat dulu. Nah, kalau enggak nanti dingin. Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat begini. Di kedatangan yang pertama itu Yesus menunjukkan kasihnya kepada manusia yang menyerahkan diri di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa supaya manusia bisa masuk ke dalam surga. Nah, orang yang mengasihi Yesus, orang yang tahu kalau dia dikasihi, orang yang merasakan kalau Yesus mengasihi dia, akan mengasihi Yesus. Nah, orang yang mengasihi Yesus itu tidak bisa hanya mengatakan, Yesus, aku mengasihimu. Tuhan Yesus tadi di sini menunjukkan, kalau orang memang mengasihi Yesus, maka dia akan mengasihi saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya? Yang dituju tadi, yang lapar, yang haus, yang sakit, yang dalam penjara, yang orang asing. Jadi kalau orang tahu, sadar, mengalami, merasakan Tuhan Yesus mati untuk aku, Tuhan Yesus mengasihi aku supaya aku masuk surga, maka sepanjang hidup dia akan mengasihi Yesus. Dan itu dilakukan dengan mengasihi saudara-saudara. Nah, kemudian pada akhirnya ketika harus ketemu dengan Tuhan Yesus, orang yang mengasihi Yesus ini tidak akan mengalami ketakutan. Yang dialami adalah kegembiraan. Tuhan sudah mengasihi aku mengasihi Tuhan, dan sekarang aku ketemu dengan Tuhan. Yang ada kegembiraan. Jadi sekali lagi, kalau kita mau membaca perikop ini penghakiman akhir, maka yang kita pikirkan bukan sekarang hidup sekenangnya, hidup sekedarnya, tapi kemudian nanti harus menghadapi pengadilan akhir dengan harap-harap cemas. Bukan begitu. Lalu kalau kita masuk surga ya syukur, enggak ya sudah gitu. Menyesal itu pasti di belakang setelah mengalami. Kalau di depan pendaftaran penyesalan.
Jadi Tuhan Yesus justru datang untuk menunjukkan ini yang harus kamu lakukan supaya kamu selamat. Lebih tepatnya, ini yang aku lakukan supaya kamu selamat. Dan kalau kamu pengen selamat juga, ini yang harusnya kamu lakukan. Kalau begitu, selama hidup di dunia, ini kesempatan bagi orang beriman untuk menjadi orang yang diberkati. Nah, kata orang yang diberkati itu beda dengan pemahaman banyak orang sekarang ya. Menjadi orang yang diberkati itu yang disebut di ayat berapa tadi? Ayat 34. Sekarang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan yang hadir dalam diri sesama. Dan pada akhirnya orang-orang yang berlaku demikian itu akan diminta untuk masuk di dalam kerajaan-Nya. Baik, sampai di sini silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Ya udah, saya yang bertanya. Tunggu, setelah mendengar keterangan yang seperti ini masih tertinggal rasa takut enggak untuk ketemu Tuhan? Masih. Apa yang membuat takut? Masih apa? Siapa yang minta siap dari tadi? Di sini ada persiapan apa enggak? Di sini tadi nyebut siap-siap apa enggak? Enggak ada siap-siap. Iya. Apa yang membuat takut? Apa yang membuat gak berani? Kenapa? Ada nggak pertanyaan kayak gitu tadi sini? Nggak ada. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan yang harus kamu lakukan sekarang adalah kasihi aku nggak butuh duitmu. Yang butuh duitmu adalah saudara-saudaraku. Kalau mau mengasihi aku, jadi kasihi saudara-saudara. Kalau Tuhan sudah menunjukkan itu, terus yang bikin takut apa lagi? Sekarang saya tanyain tuh, kalau masih takut ya. Iya, silakan. Perhatikan kata mengikuti Kristus. Apa artinya mengikuti Kristus? Ya. Jadi bukan saya dibaptis, hidup terserah saya, nanti selamat. Bukan, nggak ada pemahaman yang seperti itu. Kamu sudah percaya kepada Yesus, dan sesudah itu hiduplah sebagai orang yang percaya. Hidup sebagai orang yang percaya itu bagaimana? Tanda yang utama adalah mengasihi, 2 melawan dosa, 3 membina relasi dengan Allah. Kalau dikatakan ini jaminan, kalau kamu percaya benar, itu jaminan. Tuhan Yesus mengatakan, ya datang untuk menyelamatkan, dan yang akan selamat adalah yang percaya. Tapi keterangan berikutnya, percaya itu artinya kalau percaya itu sama dengan mulut mengucapkan aku percaya. Wah, itu tambah gampang lagi. Orang Katolik mengucapkan aku percaya setahun berapa kali? Gak bisa itu. Tapi kalau yang masuk surga itu yang percaya. Tapi kalau yang percaya cuma mulutnya, berarti nanti yang masuk surga mulutnya. Jadi jaminan keselamatan itu bukan kamu percaya, kamu dibaptis, setelah itu hidup terserah lalu selamat. Nggak ada. Mau cari dimanapun nggak akan ketemu yang seperti itu. Mengikuti Yesus itu bagaimana? Konkret, sebut.
Mengikuti Yesus cara yang memahaminya paling gampang. Tuhan Yesus melakukan apa? Contoh, Tuhan Yesus mengatakan apa? Lakukan. Tapi tidak akan ketemu. Terserah kamu mau bagaimana, nanti kamu akan selamat. Itu sama dengan kalau pakai bahasa sini situ. Mulut mengatakan aku mengikuti Yesus, tetapi kelakuan ikut siapa? Tidak bisa. Mulut ikut Yesus, kelakuan ikut siapa? Setan. Lalu kalau mati maunya ikut Tuhan, nggak akan ketemu. Begitu. Ya. Sama saja. Kalau membaca Wahyu, membaca Daniel, Bapak-Bapak akan ketemu. Sekarang saya harus bagaimana? Itu membaca kitab isinya itu. Kalau membaca kitab sebagai ramalan, lalu yang disimpulkan apa? Besok akan terjadi apa? Gitu kan? Tapi kemudian malah nggak berpikir sekarang saya harus bagaimana? Yang menjadi penting ketika kita membaca kitab justru Bapak-Bapak baca kitab Wahyu akan kita manusia akan dihakimi menurut perbuatan. Yang setia kepada Yesus sampai mati itu yang akan selamat. Yang berani mati demi Kristus itu yang akan duluan selamat. Yang mati sebagai orang yang setia tapi biasa-biasa aja, nggak jadi martir maksudnya. Itu tunggu. Tuhan Yesus memberikan penghargaan sungguh-sungguh kepada orang-orang yang berani mati demi Yesus. Itu Wahyu bab 19. Kemudian kalau Daniel juga menyampaikan yang sama. Sekarang kamu dianiaya, tetaplah jadi orang benar. Kalau kamu jadi orang benar, nanti pada akhir zaman kamu akan bercahaya seperti bintang. Begitu. Nah, kalau pulang dari sini Bapak masih merasa takut, mau simpen ketakutan itu. Nanti saya balik lagi ngomongnya. Doa Bapak kami enggak? Sehari berapa kali doa Bapak kami? Minta rezeki enggak? Setiap hari minta rezeki, disuruh ketemu yang ngasih rezeki kok takut? Bapak Ibu punya salib enggak di rumah? Ada berapa salib? Yang paling berat yang mana? Saya punya salib. Yang nempel di kayu salib itu apa? Itu ingatan Yesus mati untuk aku. Yesus mengasihi aku. Kalau saya tahu Yesus mengasihi aku, beneran enggak? Berani enggak saya mengatakan, ya terserah saya, hidup-hidup saya sendiri, saya mau apa? Enggak akan mengatakan itu. Kalau lihat salib, berarti kita akan mengatakan Yesus mengasihi aku, maka aku pun akan mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi itu enggak bisa dia. Orang yang mengasihi itu enggak akan tinggal diam. Orang yang mengasihi akan melakukan sesuatu. Dan kemudian kalau saya memang mengasihi Yesus, disuruh ketemu dengan Yesus yang saya kasihi, ya saya akan. Silakan kalau masih ada lagi. Pokoknya saya sudah ngomong apa yang dikatakan oleh Tuhan ya. Jadi kalau masih ada yang takut, itu di luar kemampuan saya itu. Tapi kalau mau mengatakan apa yang membuat takut, ayo kita diskusikan, tidak masalah. Silakan kalau masih ada. Dari wajahnya kok pada takut. Atau jangan-jangan masih punya rencana untuk berdosa. Masih punya niat untuk berdosa. Yang membuat takut apa coba? Kalau bukan dosa, ya?
sudah berdosa, kan? Tiba-tiba lagi ini seberbak orang itu lebih dosa. Jadi tapi sudah itu kita ambil lagi, itu berkenanya. Begini, niat itu direncanakan atau muncul begitu saja. Berikutnya, dari niat itu langsung ke tangan atau dari niat itu ke pikiran. Nah, yang bisa dikendalikan niat atau pikiran. Pikiran dulu dikendalikan, kemudian akan turun ke niat lagi. Sekarang begini, barang siapa memandang seorang perempuan dan menginginkannya, dia sudah berzina dengan dia di dalam hati, gitu kan? Tapi sekarang begini, Bapak Ibu ingat-ingat ya, dari kecil diajari untuk berpikir jernih apa, berpikir baik apa. Ya. Saya masih terheran-heran ketika ketemu orang yang bisa berpikir untuk merencanakan kejahatan kepada sesamanya. Saya masih heran dengan itu, karena nggak pernah dapat latihan bagaimana cara mencelakai orang. Tapi orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh yang jahat akan membiarkan kepalanya juga itu dikuasai oleh yang jahat. Sekarang begini, Bapak Ibu bisa mengendalikan pikiran sendiri, mengendalikan atau membiarkan. Ini sekarang saya kasih ilustrasi. Pernah jatuh cinta atau masih jatuh cinta? Sekarang, tolong ingat-ingat ketika ibu dikuasai oleh cinta, ya, pikiran bagaimana memikirkan yang mencintai. Terarah dan bagus karena saya memikirkan kebahagiaan orang yang saya cintai. Begitu kan? Tapi coba ingat-ingat ketika Bapak Ibu sedang marah kepada seseorang. Perhatikan, memori kita bahkan dikendalikan oleh amarah. Ingat jasa-jasa, ingat utang-utang, gitu. Amarah itu mengendalikan pikiran. Maka ketika gini, berikutnya lagi, tolong ingat-ingat kalau sedang marah ya, ngomongnya lancar apa enggak? Lancar. Perhatikan lagi, kalau sedang marah, ngomongnya nadanya tinggi apa rendah? Temponya cepat apa lambat? Jadi itu amarah mengendalikan pikiran, pikiran mengendalikan bibir. Lebih lanjut, coba ketika sedang marah, amarah itu bahkan mengatur pikiran kita supaya pikiran itu hanya menyetor kata-kata sesuai dengan amarah. Coba ketika sedang marah, pernah nggak sedang marah serius sambil mengucapkan terima kasih? Itu aneh sekali ya. Amarah itu mengendalikan pikiran sehingga pikiran tidak bisa menyarankan kata terima kasih. Orang mengatakan pikiran itu mengendalikan kita, badan kita semua. Tapi jangan salah, pikiran ini dikendalikan oleh yang lain. Kalau pikiran sedang dikendalikan oleh cinta, ya kayak gitu tadi. Coba, ibu sedang dikuasai cinta terus masak. Bisa kan? Bisa kan? Yang ada di pikiran apa? Yang dipikirkan pasti gimana caranya makanannya enak, semua akan senang gitu. Coba dibalik. Ibu sedang sedih terus masak. Ya. Terus bikin nasi goreng sambil marah. Ya, jadi yang menjadi penting justru menguasai diri, mengendalikan pikiran. Kalau pikiran terkendali, mulut juga akan terkendali. Nah sekarang begini, saya ambil contoh supaya saya nggak bikin teori. Saya nggak berteori. Saya belajar sama anak-anak kalau malam minggu di sini dan saya sudah lakukan 14 tahun. Selama 14 tahun saya bersama anak-anak,
ada kata yang nggak pernah saya ucapkan dan tidak akan pernah saya ucapkan. Bego, goblok, nakal. Kata nakal aja saya nggak pernah ucapkan. Sekian tahun saya bersama anak-anak, kata nakal yang biasa diomongkan saya nggak pernah ucapkan. Kenapa? Sekali saya memberi omongan negatif kepada anak, dia akan ingat terus. Ya, jadi pikiran saya memang mengasihi anak-anak semua. Tidak semua anak itu tenang semua, enggak. Tapi mau sebabnya apapun mereka, saya tidak akan pernah mengucapkan kata nakal. Apalagi saya menunjuk kamu nakal, enggak pernah saya ucapkan. Jadi mulai dari hati yang mengasihi, pikiran memikirkan yang dikasihi, dan kemudian ucapan dan tindakan akan mengalir dari situ. Itu contohnya begitu. Bapak Ibu juga boleh mengingat ya, selama Bapak Ibu belajar bersama saya di sini, pernah nggak melihat saya dan saya dalam satu pertemuan dari jam 7 sampai 9 saya nggak tersenyum? Saya tahu siapa yang tidak tersenyum, tapi saya minta tolong ingat-ingat siapa yang pernah melihat saya tidak tersenyum ketika saya ada di depan. Yang nggak senyum terus pasti lah, masa senyum terus. Hanya soal sepele kan? Sebab sekarang saya Bapak Ibu bayangkan, saya ngajar Alkitab, belajar Alkitab bersama dengan Bapak Ibu, tapi kemudian muka saya langsung terus. Mentang-mentang guru mah habis berantem sama istri terus dibawa kemari gitu. Enggak. Kenapa? Saya melakukan ini semua dengan kesadaran yang ada di hati saya, yang ada di pikiran saya, bagaimana umat mengenal Tuhan, bagaimana umat senang mendengarkan firman Tuhan. Yang dipikirkan, lalu cara bicara harus begini, nanti cara belajarnya begini-begini. Bapak Ibu yang belajar Alkitab sudah sejak lama bersama saya akan menemukan cara yang saya lakukan beda-beda dari waktu ke waktu. Itu tanda saya memikir. Pernah mikir jelek kepada Bapak Ibu yang datang belajar? Mana saya pernah mengatakan kepada Bapak Ibu, lama nggak muncul tuh, pernah dengar nggak saya ngomong gitu? Nggak ada. Nggak akan ketemu kalimat itu dari mulut saya. Pantesan hujan deras ini. Enggak akan ketemu kalimat begitu. Kenapa? Ya itu tadi dari dalam hati, kemudian pikiran, dan kemudian itu mengalir di kata-kata. Sudah jelas belum contohnya? Yang paling sulit itu ya mengendalikan pikiran ketika sedang situasi sedang nggak marah, situasi sedang nggak nyaman. Tapi Bapak Ibu tunggu dulu, saya bertanya justru kepada Bapak Ibu, bukan kepada suster sekarang. Pernah nggak Bapak Ibu di kamar nangis, tapi dengan ada tamu tersenyum? Sering. Pernah nggak? Coba amati ketika itu terjadi. Yang diamati bukan orang lain, amati yang ada di dalam diri kita sendiri. Ini sedang nangis, saya sedang sedih. Ketika ada orang yang datang, saya bisa melupakan sakit saya, sedih saya, dan saya ingin yang menemui saya nggak melihat saya sedih. Bapak Ibu pernah melakukan itu? Berarti bisa mengendalikan pikiran. Orang kalau nangis mikir apa enggak? Ya ada juga yang mikir karena mikir jadi nangis, ada juga. Tapi tolong ketika sedang nangis itu karena pusing rumus matematika atau dapat perlakuan nggak bagus, nggak baik. Ya itu kalau sedang belajar ngapalin rumus gak inget-inget ya itu bikin nangis ya. Tapi normalnya orang nangis karena ada ini rasa sedih hati. Saya ketemu banyak anak-anak yang kalau dia nangis itu bukan karena sakit, tapi karena sedih. Sakit kayak aku nggak nangis anak ini. Dan kalau sedih nangis. Ada kan anak-anak begitu? Ada. Dipukul sama mamanya nggak bingung. Nggak bingung mau dipukul mau apa. Tapi kalau dibuat sedih dia bisa nangis. Yang saya maksudkan sekali lagi, ada suasana yang membuat sedih, tapi kemudian
Pikiran kita tahu ada orang lain, saya mengendalikan pikiran ini. Terus ketika ketemu orang lain, air mata masih ngalir terus atau bisa berhenti air matanya? Bisa berhenti kan? Itu lebih aneh lagi. Tapi nyatanya itu terjadi. Mengendalikan pikiran. Bukan saya membiarkan diri dikendalikan oleh marah, oleh dendam, oleh dosa, oleh iri hati. Bukan. Saya ikut Yesus. Biarkan Yesus yang mengendalikan pikiran saya. Lalu pikiran bersih, mulut juga ngomong bersih, perilaku juga bersih juga. Saya berani Bapak Ibu mengatakan, saya belajar sama anak-anak ini, tangan saya itu hanya saya pakai untuk memberkati jidat. Nggak pernah saya menggandeng, nggak pernah saya merangkul, meluk, nggak ada. Tapi mengapa yang seperti itu saya kerjakan? Saya tahu relasi dengan anak-anak itu bisa dilakukan, bisa menjadi dekat tanpa harus dengan pelukan, dengan gandengan, karena itu bisa membuat orang berpikir yang lain. Dan itu saya lakukan dengan kesadaran. Kalau begini berikutnya ya, kenapa saya memberi contoh yang kayak gini tadi? Ketika itu dilakukan berulang, maka pikiran terlatih untuk melakukan yang baik. Ya, ada yang perlu kita ngalami baru kita ngerti. Tapi ada yang nggak perlu kita ngalami, saya sudah ngerti dan saya tidak mau melakukan. Ambil contoh, ibu bikin masak sup enggak? Pernah bikin sup bawang goreng enggak? Jadi sup bawang goreng itu sup itu ditaburi ayam suwir goreng. Enggak perlu ibu mencoba itu karena sudah tahu itu salah. Dan sudah tahu kalau itu nggak akan diterima. Sudah tahu kalau itu salah, saya nggak perlu nyoba. Nggak perlu saya melakukan. Dulu baru saya ngerti karena sudah tahu. Kita belajar dari orang lain juga dengan cara seperti itu, dan itu balik lagi melatih ini pikiran. Kalau itu diulang atau gini, saya belajar ini benar, ini salah, tanpa saya harus mengalami sendiri. Kemudian dalam situasi tertentu saya tahu yang harus saya lakukan yang benar ini. Enggak perlu saya mencoba yang benar. Jadi mengendalikan diri lagi. Mulainya dari mengendalikan pikiran. Bahkan Bapak Ibu tolong ingat-ingat kalau nyebut niat tadi ya. Pernah punya niat buruk? Tolong ingat-ingat, niat buruk itu muncul begitu saja atau berencana? Besok saya mau berniat gitu, enggak. Kalau mau merencana, itu adanya di hati atau di otak? Saya punya niat jelek kepada seseorang, dan niat itu mengendalikan pikiran. Pikiran kemudian akan dikendalikan. Pikiran akan digunakan untuk mewujudkan niat. Jadi mau kasih contoh niat jelek itu apa? Berarti cara punya niat jelek, diminta kasih contoh, mikirnya lama. Mau bunuh orang itu. Contoh-contoh ekstrem aja biar gampang diingat ya. Saya marah atau saya iri, saya mau tiba-tiba muncul, saya mau bunuh orang itu. Pikiran aktif apa enggak? Mau pembunuhan terbuka atau pembunuhan tertutup? Ya, maksudnya mau diketahui orang atau mau diam-diam? Mau cepat-cepat atau lambat? Yang lambat itu bagaimana? Kasih racun tapi dikit-dikit. Itu pikiran dikendalikan oleh yang jahat tadi. Terus bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Kalau saya sadar saya sedang memikirkan atau punya niat yang buruk, maka pikiran lagi yang akan melawan, yang harusnya melawan. Kalau saya bunuh orang itu, nanti kalau ketahuan, hukuman untuk saya minimal 20 tahun pembunuhan berencana kan? Itu kan pikiran yang kerja. Itu
Terus kalau 20 tahun saya ada di dalam penjara, nanti anak saya pasti akan terkenal. Anak pembunuh, ya keren kan? Nah, ketika mengingat yang seperti itu, ketika berpikir yang seperti itu, niat bisa batal, pasti batal. Nah itu saya kasih contoh yang ekstrim biar gampang mengingat. Kadang-kadang kan yang niatnya cuma kecil-kecilan, tapi kalau dibiarkan juga tetap salah. Jadi itu melawannya, menghadapinya begitu, bukan membiarkan. Begitu. Ya, silakan. Ya. Minggu depan kita bicara. Yang mati sebelum kedatangan Tuhan. Gitu kan. Itu dari zaman Paulus sudah mengalami yang begitu, dan kemudian nanti kita perlu katekismus, jadi saya akan tayangkan kutipan-kutipan katekismus supaya semoga gak lupa mempersiapkan. Tapi ada kutipan-kutipan dari katekismus yang kita perlu diskusikan. Jawabannya 2 jam minggu depan. Kita masih berapa pertemuan lagi? Tinggal 1. Jadi yang satu yang minggu yang Rabu depan ini akan jawab hal yang seperti itu. Nanti akan ketemu juga bagaimana dengan ini soal penyucian. Bagaimana kita memahami penyucian, karena banyak orang menyalahgunakan. Ada yang memahami secara keliru, ada yang menyalahgunakan. Yang memahami secara keliru itu contohnya, setiap orang Katolik yang mati pasti masuk penyucian dulu, baru masuk surga. Tapi kalau ditanya itu sumbernya dari mana, saya belum pernah ketemu ada yang bisa jawab sumbernya dari mana. Kemudian yang menyalahgunakan itu untuk meremehkan dosa. Meremehkan dosa. Meremehkan bagaimana? Kan nggak apa-apa berdosa. Toh semua orang mati masuk penyucian. Jadi kan nggak apa-apa saya berdosa. Dikit-dikit ada loh saya baiknya. Bukan begitu cara berpikir orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi penting dari diskusi atau pembicaraan kita malam ini jadinya, Bapak Ibu ulang, lihat salib. Perhatikan salib. Kalau Bapak Ibu berdua menghadap salib kan? Kenapa menghadap salib? Salibnya dilihatin apa enggak? Enggak, iya dong. Atau cuma buat nakut-nakutin hantu? Salib itu menjadi penting untuk orang yang percaya kepada Kristus, karena disitulah gambaran paling jelas tentang Allah yang mengasihi manusia, Tuhan yang mati untuk manusia. Di mana-mana kita berdoa dengan salib. Salibnya ada yang besar, ada yang kecil, tapi Bapak Ibu coba kalau mau, orang Katolik sudah punya perasaan yang benar loh sebenarnya. Coba nanti doa lingkungan salibnya tanpa korpus, pasti pada nggak terima. Tapi kalau ditanya kenapa harus ada korpus, jawabnya apa? Kita kan Katolik. Jawabannya kan cuma sampai di situ. Tapi makna kematian Yesus itu menjadi penting. Itu tujuan kedatangan Yesus yang pertama, menyelamatkan manusia dari dosa. Dan kemudian kalau saya mengasihi pribadi yang disalib itu dengan mengasihi saudara-saudaranya, maka kemudian ketika harus ketemu dengan dia, ketika dia datang lagi, enggak ada masalah. Seolah-olah jadinya saya enggak takut mati gitu. Memang Bapak takut mati? Apa yang membuat takut lagi coba? Siapa yang masih takut dengan kematian? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah. Apa untungnya? Saya ikut Yesus. Mati itu hanya titik yang saya lewati supaya ketemu dengan Yesus. Kalau nggak mati bisa ketemu Yesus, itu hidup abadi.
Masih betah kampung sawah? Bukan begitu pertanyaannya. Mau bagaimanapun pasti kita akan melewati titik itu. Kalau saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, orang-orang dekat Bapak Ibu sudah berapa orang yang meninggal? Saya mulai dari kakek, dari ibu, kemudian nenek, habis itu bapak, terus kemudian siapa lagi? Kita urutkan begitu. Terus Bapak Ibu membayangkan mereka pasti tersiksa gitu? Nggak ada, saya nggak yakin. Saya nggak yakin Bapak Ibu justru merasakan orang-orang dekat Bapak Ibu itu tersiksa di neraka. Ada yang berpikir begitu? Saya aja nggak yakin Bapak Ibu berpikir begitu. Itu contoh yang lebih dekat. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan seringkali begini, kenapa masih takut? Pasti nggak mikir Tuhan Yesus, nggak mikir ketemu dengan Tuhan Yesus, tidak mengasihi Tuhan Yesus, tidak mengasihi Tuhan Yesus. Aneh kalau masih mengatakan saya takut. Bapak Ibu habis ini mau pulang atau habis ini pulang atau nyari alasan biar sampai rumah jam 2 pagi. Kenapa kok mau cepet-cepet pulang? Ngantuk gitu. Nah ini pertanyaan kalau itu nggak berlaku untuk Ustaz. Karena semua ada di sini. Kalau Bapak Ibu di rumah itu ada orang-orang yang Bapak Ibu kasih dan Bapak Ibu mengasihi dia, Bapak Ibu akan senang untuk pulang. Ya, benar apa enggak? Tapi kalau di rumah itu ketemu lawan abadi saya, males untuk pulang. Dan pulang mau ditanya, tumben pulang bocah. Kalau saya memang mengasihi Tuhan Yesus, disuruh ketemu dengan Tuhan Yesus, sama jawabannya. Saya pun akan senang. Kalau udah jam 9 itu senang juga saya. Kita waktunya untuk pulang. Terima kasih, selamat malam. Jadi minggu depan kita akan jawab pertanyaan Bu Lingling. 2 jam untuk jawab satu pertanyaan. Kita akan buka katekismus. Bapak Ibu yang punya katekismus boleh dibawa. Ya. Atau mungkin ada yang belum pernah lihat wujud katekismus, ya nanti kita melihat. Terima kasih. Sekarang kita akhiri dengan berdoa. Silakan siapkan doanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bersama-sama. Ya Allah, Bapa kami, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan